Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdaus Falak, NIM 2019-20100, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, akan membahas tentang hak kekayaan intelektual. Baik, di mana hak kekayaan intelektual sendiri artinya yaitu pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya dengan memberikan hak-hak khusus. Di mana prinsip hak kekayaan intelektual sendiri memiliki 3 prinsip, yaitu keadilan, kebudayaan, dan sosial. Prinsip keadilan artinya dalam penciptaan sebuah karya atau orang yang bekerja akan mendapatkan perlindungan. Prinsip kebudayaan, di mana perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni itu untuk meningkatkan kehidupan manusia. Artinya seiring perkembangan zaman banyak sekali pembaruan, inovasi, penemuan. Nah, di mana hak kekayaan intelektual ini berperan penting untuk melindungi bahwa itu memang ciptaannya sehingga orang tersebut merasa terlindungi. Seperti itu. Prinsip sosial. Jadi hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan, sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, orang yang memiliki ciptaan atau pembaruan ini merasa terlindungi dengan adanya hak kekayaan intelektual ini, sehingga mencegah terjadinya konflik begitu. Nah, hak kekayaan intelektual ini dibagi menjadi 2, yaitu hak cipta, kemudian hak industri. Hak cipta sendiri yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk hak kekayaan industri dibagi menjadi beberapa, yaitu ada hak paten, hak merek, rahasia dagang, dan desain industri. Hak paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk lama waktu tertentu, melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Di mana paten ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang Paten. Berbeda dengan hak cipta yang melindungi sebuah karya, paten itu melindungi sebuah ide, bukan ekspresi dari ide tersebut. Pada hak cipta, orang lain berhak membuat karya lain yang fungsinya sama, asalkan tidak dibuat berdasarkan karya orang lain yang memiliki hak cipta. Sedangkan pada paten, seseorang tidak berhak untuk membuat sebuah karya yang cara bekerjanya sama dengan sebuah ide yang dipatenkan. Kemudian hak merek. Kemudian hak merek. Merek sendiri artinya suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, atau susunan warna, ataupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Kemudian rahasia dagang, yaitu informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya. Di mana unsur rahasia dagang itu antara lain adanya informasi bisnis dan teknologi yang dirahasiakan, mempunyai nilai ekonomi, adanya upaya untuk menjaga kerahasiaan. Nah, kemudian desain industri. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Nah, kemudian kita pada fungsi dan manfaat hak Adapun fungsi dan manfaat haki yaitu sebagai bukti kepemilikan hak kekayaan intelektual, dan sebagai pencegah, artinya mencegah penjiplakan barang, produk, atau karya yang kita miliki oleh orang lain tanpa seizin kita.
Adapun dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia yaitu ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Adapun syarat intelektual yang dapat dipatenkan yaitu bersifat baru, artinya benar-benar baru dan belum ada sebelumnya. Adapun syarat intelektual yang dapat dipatenkan yaitu bersifat baru atau sebuah terobosan, kemudian bersifat inventif, belum ada sebelumnya, kemudian bersifat aplikatif atau dapat diterapkan. Nah, bagaimana cara kepengurusan hak cipta, paten, merek, dan desain industri? Yaitu ada beberapa langkah dengan mengisi formulir pendaftaran, kemudian melampirkan contoh ciptaan dan uraian atas ciptaan yang dimohonkan, dan melampirkan dokumen-dokumen. Adapun mengisi formulir pendaftaran diantaranya ada nama, kewarganegaraan, dan alamat si pencipta, kemudian nama, kewarganegaraan, dan alamat pemegang hak cipta, nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa, judul ciptaan, tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali, dan uraian singkat ciptaan. Adapun lampiran contoh uraian atas ciptaan itu bisa berupa ciptaan atau karya cipta yang kita buat, misalnya software komputer, lukisan seni, atau lagu, dan lain sebagainya. Kemudian dokumen surat kuasa yang telah ditandatangani di atas materai, kemudian fotokopi KTP, pemohon dan pencipta, akta perusahaan, NPWP perusahaan atau perorangan, surat pernyataan menyatakan bahwa ciptaan tersebut adalah asli, dan surat pengalihan hak dari pencipta kepada pemegang hak cipta yang ditandatangani di atas materai. Adapun proses pendaftaran hak kekayaan intelektual, adapun proses pendaftarannya yaitu kurang lebih 3 bulan, dan secara resmi baru bisa dikeluarkan setelah kurang lebih 9 bulan semenjak pendaftaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.